Pemirsa, kenaikan gaji hakim tentu diikuti harapan kinerja mereka mengadili semua perkara dengan baik sesuai hukum yang berlaku. Apakah itu bisa jadi jaminan? Apalagi belakangan kasus pengurusan perkara banyak melibatkan hakim sebagai tersangka. Kita bahas bersama akademisi hukum pidana yang juga mantan hakim Asep Iwan Irawan. Kang Asep, terima kasih. Selamat sore sudah bergabung. Sama-sama, Mbak Nasiti. Baik, saya mau tanya dulu nih pendapat Kang Asep, pendapat pribadi terkait dengan sekarang di tengah seruan efisiensi gaji hakim dinaikkan. Pendapat Anda, Kang? Ya, yang pertama kenaikan gaji berlaku semua pun ya. Tidak berbanding lurus, tidak akan mengaruhi dengan integritas. Justru dengan dinaikannya gaji akan menaikkan itu kontraktualnya ya. Nah, jadi semakin tinggi gaji dia akan semakin naik juga kontrak-kontrak lainnya gitu kan. Nah, itu yang berbahaya. Tapi jadi, kan itu kita bicara oknum, Kang. Itu kita bicara oknum, bukan kan? oknum. Lah, ini kan berapa kali kejadian kemarin belum selesai dari Malaysia Nuradi, Sirika Jarop, kemudian hakim yang kemarin 60 miliar itu. Berarti, artinya apa? Karena keserakahan. Tapi maka saya bilang 1 juta persen pun saya setuju. Tapi kalau kinerjanya hakimnya tidak menegakkan hukum dan keadilan, jangan coba-coba dinaikkan. Justru akan menaikkan transaksional tadi. Jadi Anda benar-benar tidak setuju. Pak Prabowo tadi menyebutkan bahwa gaji naik itu berharap agar mereka tidak bisa digoyahkan. Itu menurut Anda sama sekali keliru? Sangat-sangat. Tidak berdasarkan kepada kinerja. Jadi sekarang menaikkan orang seperti kinerja. Jadi kalau sekarang alasannya tadi udah capek polisi nangkap dibebasin. Yang di Jakarta itu gimana gajinya udah gede. Ya justru bagaimana menciptakan integritas hakim bukan dengan cara menaikkan gaji. Dan gaji cuma gaji dong, bukan remunerasi. Dan itu dua hal yang berbeda. Yang ditunjukkan gaji 2 juta, 7. Ya, coba dihitung ya. Nah, itu hakim di daerah, semakin daerah juga kejadian kemarin di Bengkulu menghukum sebelah bersihkan masjid. Artinya dengan jaminan, ya kan tidak berbanding lurus kenaikan gaji itu. Justru tunjukkan kinerja para hakim, gaji berapapun nggak ada masalah, rakyat tidak akan teriak. Oke. 2,7 itu golongan apa, Kang? Ya golongan baru masuk, gaji hakim baru masuk tuh. Kalau katakanlah, udah biar gampang hitung 3 juta, katakanlah 300%, ya 3 kali lipat kan, cuma 9 juta. Nah, kalau 9 juta kalau mereka pola hidupnya pola hidupnya udah biasa di kota besar, ya yang suka ikutin senior yang tidak pernah ada panutannya, ya pakai mereka tidak akan puas. Ya. Tapi kalau sejak awal bagaimana hakim-hakim integritas yang bulan Juli akan turun, programnya kemarin Ketua Mahkamah Agung itu akan nampak. Saya kira siapapun rakyat akan seneng kok. Karena tadi ingat konstitusi kita menegakkan hukum dan keadilan, bukan membalikan hukum atau apalagi mencari penghasilan. Ya jangan dikasih martabak. Mereka tuh harus bermartabat supaya tidak maksiat. Nah kalau sekarang iming-imingnya karena polisi capek nangkap dibebasin, ya, lah mereka bisa naikkan transaksional tadi. Makanya saya bilang tunjukkan dulu kinerja mereka yang akan nanti bulan Juli kelihatan. Ya Nugroho CS akan memimpin Jakarta sebagai etalase dan hakimnya berani mengadili teman-teman yang telah merusak kopsnya dan mereka bantai semuanya itu dengan hukuman yang berat. Silakan gaji jangan 250%, 100 juta persen saya akan dukung. Tapi selama tidak menunjukkan hasil, ya tidak akan menunjukkan motivasi. Itulah punishment dan reward harus ngerti di situ. Tindakan gaji seseorang itu jangan ngawur. Oke, tapi ini ditujukannya yang 280% kan untuk hakim yang paling junior. Tentu ada alasan besar di balik penunjukan atau pemilihan 280% itu untuk yang paling junior. Apakah memang setinggi itu disparitasnya? Kita bisa sambil lihat slide yang terpampang di layar saat ini. Disparitasnya sebenarnya tidak terlalu tinggi, Kang Asep. Kalaupun misalnya 2785700 golongan 3A ya, golongan 3A yang masa kerja 0 sampai 1 tahun itu dinaikkan 280%, kira-kira nggak sampai 8 juta, 7,799 kalau saya tidak salah hitung ya. Itu menurut Anda jauh sekali dari ideal. Ya makanya yang ditunjukkan tuh gaji yang 2,7 yang paling kecil. Kan seharusnya ngitungnya bukan di gaji. Bila perlu disatukan. Anda tidak menampakkan tuh remunerasi tunjangan hakim tuh ya. Jadi ada gaji, ada tunjangan lebih gede. Harusnya, saya katakan dari zaman sama hakim juga, satukan gaji dan tunjangan supaya nampak. Kalau sekarang tunjukkan memang gajinya 27%, soalnya di PHP-in, masyarakat dibodohin kan. Emang berapa sih Kang? Saya coba tampakkan tunjangannya. Berapa sih Kang total sama tunjangan take home pay untuk hakim junior 3A? Yang saya tahunya itu tahunya puluhan juta.
Kepala Ketua Mahkamah Agung di atas 100 juta loh, ya. Nih, ya. Jangan mau dibohongin kalau 2 juta. Di Mahkamah Agung itu ada 100 juta lebih loh, ya. Itu baru tunjangan, belum ada cash program, ya. Nah, para ketua pengadilan kelas 1 itu 30 sampai 40 juta. Jadi masyarakat jangan dibohongi ada 2 juta gunaikan 280. Nah, kalau tadi saya katakan kinerjanya benar, jangankan gaji, satukan aja tuh yang 2 juta dengan 20 juta itu, 22 naikkan. Tapi sekali lagi, pijakannya adalah kinerja hakim menegakkan hukum dan keadilan. Kalau sekarang Richard Jarot, kemudian hakim kemarin si Arief CS masih main-main dengan rombongannya, dan itu nampak dan masih kata, atau kan di daerah juga yang kemarin kasus di Bengkulu, ya, orang nganiaya, suruh bersihin masjid. Nah, dari mana tuh menegakkan hukum dan keadilan? Itu yang perbandingannya, belum beberapa kasus-kasus lain. Maka saya bilang ketika hakim dinaikkan penghasilannya, jangan patokannya digaji, satukan gaji sama tunjangan. Mungkin hakim senang, nah itu tantangan motivasi dia ketika dikasih duit gede, Anda berbuat yang benar. Tapi ketika Anda dikasih duit gede nggak benar, matiin aja. Matiin aja. Di mana kita bisa lihat tunjangan-tunjangan yang begitu besar itu, Kang? Kalau yang diumumkan hanya gaji pokoknya saja. Gampang, sama Mbak Google aja pasti gampang. Klik, tunjangan hakim akan muncul itu, ya. Ada aturannya tunjangan hakim dari mulai hakim angkat awal sampai ketua Mahkamah Agung. Yang jelas kalau di Mahkamah Agung, ya itu udah nyampe 100 juta lebih. Itu harus ditumbuhkan dong biar kita jujur ke publik. Jangan nanti orang kan kecil. Nah, walaupun kecil tapi kan publik sudah tidak apresiasi karena putusan kemarin kita lelah gitu kan melihat mereka masih ya jadi tuyul-tuyulnya pengacara gitu kan. Nah, sekarang tunjukkan kepada publik bahwa sebagai konstitusi dia adalah penegak hukum, menegakkan hukum dan keadilan. Ketika menegakkan hukum keadilan, jangankan 280, setuju. Audionya hilang, Kang? Audionya terputus? Kang Asep? Tunggu nih Prabowo ini bulan Juli ini hakim-hakim rombongan istilah mazhab saya seperti mazhab Nugroho dan Albertin Ahok akan melakukan. Ketika mereka melakukan menghukum teman-temannya maling-maling atau tuyul-tuyul yang kemarin ramai itu dan berani memuaskan publik, saya kira publik tidak keberatan. Saya juga akan senang. Usia mereka sampai mati setuju, gaji mereka besar. Tapi kalau kelakuannya seperti yang kemarin, ya jangan dinabobokan dengan kita menonjolkan gaji 2,7 juta di terpencil. Tonjolkan dulu dong remunerasi yang di Jakarta. Jadi dasarnya apa nantinya kalaupun Pak Prabowo misalnya ngikutin skema Anda bahwa kita lihat dulu bagaimana integritas si hakim ini, bagaimana kredibilitasnya. Kita nggak pernah lihat KPI hakim seperti apa. Nah, kita jangan omon-omon supaya kita nggak emen-emen, supaya aman-aman kan. Ketika aman-aman, parameternya gampang tadi kinerja. Kan Mahkamah Agung sudah mau berubah, mengirim para hakim, ya bagus-bagus nih para malaikat yang akan tuju. Ini Jakarta etalase, dipimpin oleh Albertin Ahok dan Nugroho Setiaji dan beberapa ketua pengadilan dan hakim-hakim terpilih. Nah, kita kan belum lihat, belum diuji. Nah, mereka akan berhadapan dengan mafia-mafia kemarin yang gitu kan. Ketika mereka menampakkan itu, silahkan Prabowo, karena ada basisnya kinerja. Kinerja apa? Tugas hakim itu apa? Menerima, memeriksa, memutus. Ketika putusannya nanti etos, logos, patos, rasio, disidendinya, ya kan bagi keadilan yang Pancasila itu sila kedua, ya memanusiakan keadilan itu yang beradab. Nah, ketika keadilannya bersama keadaban, bukan biadab, dan itu demi keadilan sosial, publik terpuaskan, siapapun digaji berapa di dunia itu kan gaji yang paling tinggi gaji hakim, karena dia wakil Tuhan. Ya, presiden harus dibawa gaji hakim karena hakim itu wakil Tuhan. Tapi kalau wakil Tuhannya jadi wakil cuan, ya cuannya nggak boleh gede. Anda nggak takut ngomong gini, Kang Asep? Hah? Anda nggak takut ngomong gitu? Lah, silakan. Saya kan tadi setuju kalau gajinya gede, dia wakil Tuhan, Tuhan aja tidak bergaji, mereka sedang 1.000.000% pun rakyat akan senang. Silakan rekam, kalau yang keberatan, ayo dimanapun berhadapan dengan saya. Tapi kalau dia masih melakukan perbuatan kayak kemarin, belum tunjukkan kinerja, pasti rakyat juga marah. Kan kita bayar pajak, ya kita bayar segala macam. Masa duitnya malah boleh ambil tadi jatah kepolisian, jalur TNI. Jangan dulu dong. Tapi ketika kinerjanya 1.000.000% rakyat akan senang. Tapi tunjukkan penegakan hukum dan keadilan. Saya tidak takut siapapun, hanya Tuhan semesta yang takutin. Pasti mereka nonton kan para hakim. Sekali lagi, kinerja itu kalau menunjukkan penegakan hukum keadilan, tidak seperti kasusnya kemarin si Arief CS 60 miliar. Jangan dikasih gaji naik dong. Ya, kalau dikasih gaji naik, ya mereka akan menaikkan transaksional tadi. Ya. Tapi kalau sekarang nanti bulan Juli, Nugroho CS, Albertin CS menampakkan mereka adalah menegakkan hukum dan keadilan, bahwa mereka ada hakim-hakim putra-putri bangsa, menampakkan kinerjanya. Tadi saya katakan, jangan 280%, 1 juta
rakyat pun akan senang karena tegaknya hukum di Republik ini, di negara hukum. Bukan mereka main-main dengan pihak-pihak tertentu demi kepentingan politik, demi kepentingan kekuasaan, demi kepentingan pejabat, demi kepentingan penjahat di Republik ini. Tuh kasus tambang, selesaikan mereka. Tambang yang mana Pertamina, nih? Selesaikan. Yang ditangkap kejaksaan kebanyakan kasusnya besar. Nah, coba nanti kan akan dialog para hakim-hakim yang baru Juli akan melaksanakan tugas ini ya di Jakarta etalasenya. Ketika mereka betul-betul ditujukan tidak kita terpengaruh oleh kemarin 6,5 tahun akhirnya mereka dapat ketahuan di Surabaya. Tapi nanti hakim akan menunjukkan kepada publik dan publik puas. Saya kira kita akan bangga kok punya putra-putra terbaik. Tapi kalau masih melakukan kinerja seperti kemarin, janganlah diomen-omenin, diomong-omong, di PHP-in, hanya ditujukan 2 juta itu. Kalau kinerjanya semua baik, harusnya ya semuanya naik gaji, termasuk panitera dan semua yang bekerja di pengadilan. Ini benar Siti. Ingat, kalau gaji hakim, panitera akan menuntut, pegawai akan menuntut, penegak hukum menuntut, jaksa juga akan menuntut, polisi juga akan menuntut. Loh, hakim naik, masa kami nggak naik? Nah, negara punya nggak duit? Kalau duitnya ada, nggak ada masalah. Kalau sekarang masalahnya adalah integritas, kredibilitas seorang hakim. Lantas bagaimana pengawasan yang efektif untuk para hakim? Tapi jawabannya ditunda dulu. Kang Asep, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama akademisi hukum pidana yang juga mantan hakim Asep Iwan Irawan. Kang Asep, kita lanjutkan dialog. Menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi, Kang, gimana caranya untuk melakukan pengawasan yang efektif dan benar-benar ketat terhadap kinerja hakim? Ya, saya kira kalau pengawasan sudah maksimal. Persis bagaimana bahwa Mahkamah Agung mengawasi perilaku hakim. Tapi kan masalahnya tadi kembali ya, mindset para hakim itu masuk Jakarta bukan untuk mengabdi ya, tapi untuk tadi ya, kita banyak kasus lah ya, bawa komando dulu si Nuradi dan si Rizka Rakop dan kawan-kawan itu. Nah sekarang kan Mahkamah Agung sudah tahu, diturunkanlah tanpa pengawasan pun. Kalau hakim-hakim nanti yang akan di bawah rombongannya Nugroho CS, Albertono CS akan melakukan, nggak diawasi pun mereka sudah takut dengan sendirinya, takut sama Tuhan karena mereka judul putusan itu demi keadilan bersama Ketua Anak Mesa, bukan demi Kang, tapi pengawasan yang dilakukan KJ itu kekayaan, bukan demi kewanitaan kan. Saya termasuk sejak awal, KAYA itu bubarkan, nggak jelas organisasi KAYA itu. Saya kasih tahu, KAYA itu hanya menilai ya perilaku, bukan di putusan. Sekali lagi, ya malah sekali lagi, kalau bagaimana pencalonan hakim agung, dia masih transaksional, masih kepentingan ikatan emosional. Jadi soal putusan KAYA mah nggak boleh masuk. Justru itu pengawasannya teknisnya di Mahkamah Agung. Ketika dia, misal contoh, mereka ada putusan 6,5 tahun. Nah, kebetulan ketemu hakim tingginya, si Teguh, ya, dihajar sama si Teguh, dikasih 20 tahun. Nah, itu kan hakim masing-masing. Kayak mah nggak ada yang gitu-gitu, cari panggung aja. Maka saya bilang di awal, nggak jelas tuh organisasi kaya itu, bubarkan aja. Karena tidak memberikan reward sama para hakim. Kerjanya cuma cari-cari, udah gitu kalau rame ribut, kalau media ngomong ribut. Nggak jelas organisasi kaya itu. Saya katakan, nih, saya nggak takut. Berkali-kali saya katakan di media lain juga. Yang itu nggak ada hubungannya, kayak nggak pernah membantu ngurusin begitu. Boleh tanya tuh Ketua Muda Pengawasan atau Pak Narto, Ketua Mahkamah Agung. Dulu bagaimana saya berjuang untuk menaikkan gaji hakim. Dari zamannya Orde Baru tuh. Tapi yang namanya pengawasan itu kan pengawasan kepada putusan sekalipun kan tidak akan berimbas terhadap putusan yang sudah dijatuhkan. Hakim kan harus benar-benar imparsial dalam hal ini. Putusan itu pengawasannya namanya upaya hukum. Ya, jadi kalau di PN 6,5 tahun, silakan hakim tingginya dapat yang benar, hakim agung dapat benar, bukan diskon. Kan faktanya kemarin hukum PN bagus, PT dikurangi, MA kurangi, padahal MA tidak punya kewenangan kurangi 253 itu penerapan hukum ya, kompetensi ya, berarti dengan hukum tidak perlu kasasi, tapi hakim kasasi yang pernah kali kasus kemarin itu ya main-main tuh di Mahkamah Agung ya, yang KPK tidak pernah menyelesaikan kasus hakim agung di kasus Semarang dan beberapa kasus lainnya kan. Jadi kayak nggak bilang itulah, percuma. Saya katakan, nih catat saya katakan. Kita sambil nanti akan tampilkan grafis yang berisi kasus-kasus yang melibatkan hakim. Selama ini kasus-kasus besar yang melibatkan hakim. Tapi sampai sebelum kita tayangkan slide-nya, Kang Asep, tadi Presiden Prabowo menyebut bahwa 18 tahun sudah hakim itu gajinya tidak naik. Tapi di 2024 melalui PP nomor 44 yang ditandatangani Presiden Jokowi waktu itu, golongan 3A itu sudah naik sekitar 30-35%.
Jadi apa maksud di 18 tahun itu tidak naik? Ya, dulu tuh hakim tuh terikat dengan pegawai negeri, ya dilepas. Jadi kalau pegawai negeri naik, naik juga. Nah, karena hakim pejabat negara, nah pemerintah lupa, ya lupa yang naik pegawai negeri terus, hakim terlupakan. Nah, karena hakim itu kan nggak boleh ngomong, nggak boleh teriak, yang teriak kita luarnya gitu kan. Teman sekarang seolah di PHPI itu ya ke 18 itu gaji harus naik. Tapi kalau naik dari 2, sekian 300% lah katakan, kan cuma 6 juta, katakanlah 9 juta. Kan masih kecil, masih kalah sama pegawai Pemda. Ya, maka saya katakan, kalau naik berbasis kinerja, nah contoh kinerja yang paling gampang, nanti tunggu nih para hakim yang Jakarta kemarin proses sama Mahkamah Agung melakukan penggantian dengan hakim-hakim Nugroho CS itu. Nah kalau ini nampak kinerja bagus, maka tidak hanya gaji yang harus dinaikkan. Gaji dengan tunjangan disatukan, itulah penghasilan hakim bersih. Katakanlah 50 juta, saya kira ya senang. Tapi kalau sekarang seolah-olah gaji 18 tahun, 2,5 juta, jangan bohongi rakyat lah. Ya, rakyat sudah tahu, dan itu dibedain antara gaji dan tunjangan. Maka saya ideal tuh gaji tunjangan satukan, itu naikkan. Kalau berbasis kinerja, jangankan 280%, 1.000.000% ketika hukum tegak dan keadilan dirasakan, keadilan bermartabat tadi, saya kira publik pun tidak akan keberatan. Oke, ketika Anda memperjuangkan gaji hakim saat Orde Baru tadi Anda bilang, apa yang terjadi saat itu? So, silakan tanya saksinya tuh beberapa hakim agung, ketua muda, bagaimana kita memperjuangkan dulu hakim ya supaya gaji naik hakim ya. Silakan tanya bekas ketua KY itu Eman atau Parman di Jogja atau di Bandung di Unpad ya. Tapi ini tidak mungkin saya di publik. Bagaimana kami melakukan supaya gaji hakim naik dulu kan? Ini saya kira bisa di belakang panggung saya bisa cerita panjang. Tanya tuh ketua muda pengawasan. Saya dulu lakukan ketika ya berhadapan dengan Presiden Soeharto Orde Baru bagaimana gaji hakim naik. Setelah itu direformasi dengan KY itu kita juga berjuang. Ya. Salah satunya udah meninggal tuh almarhum KPT Bengkulu, saudara Lili dan beberapa hakim lainnya. Termasuk ada hakim yang ditangkap juga tuh kemarin satu. Gitu. Saya juga sesalkan ya. Yang hakim Tipikor tuh Jubir Richard Selatan, Yuyam. Termasuk yang kita. Tapi kan faktanya ternyata mereka bermain begituan. Jadi sekarang sebenarnya di dunia itu udah prinsip umum ya bahwa gaji hakim itu tertinggi dari semua pegawai karena dia wakil Tuhan. Wakil rakyat harus kalah, tapi wakil rakyat lebih tinggi dari gaji wakil Tuhan. Makanya saya bilang, tapi kita tunjukkan oleh hakimnya. Nah hakim kita itu hakim-hakim bermartabat, memuji citra, wibawa, martabat. Hakim yang agung memang agung sesuai konstitusi kita ya. Dia menegakkan keadilan hukum tadi. Nah ketika itu kewajiban negara justru. Tapi kalau sekarang dipertunjukkan kemarin fakta, ya dari Nuradi, Richard Rakop, kemudian 60 miliar kita bikin geger dan kasus Surabaya, kasus beberapa kasus Cirebon dan sebagainya. Ya sekarang publik juga pasti akan tidak rela, tidak ikhlas. Tapi ketika tadi kinerjanya menunjukkan, misalkan putusannya diakui, dihormati karena rasio disidendinya, etnos logos patosnya sesuai dengan ya itulah wakil Tuhan mengeluarkan. Saat inilah bahasa sederhananya putusannya itu bisa diterima, ya putusannya adil, ya. Bagi semua pihak yang berperkara, bagi pihak para publik. Saya pikir itu negara harus hadir. Justru tadi bukan 280, 100 juta % hadir. Tapi kalau sekarang faktanya hakim tidak menunjukkan bukan sebagai hakim, harusnya sebagai hakim yang seharusnya hakim tapi bukan hakim. Ya nggak bisa naik gaji. Kita akan tampilkan, Kang Asep, karena Anda menyebut-nyebut nama hakim, kasus hakim yang bermasalah, kita akan tampilkan di slide. Ada 3 kasus besar yang akan kita tampilkan. Silakan teman-teman. Oke, ini yang pertama adalah suap 3,2 miliar, kasus suap Hakim Agung Ghazalba Saleh. Nah, dia tidak sendiri, Hakim Agung loh, dia tidak sendiri, ada hakim lainnya. Ya, kita nanti akan bahas lebih lanjut, Kang. Berikutnya, kasus suap kedua ini sangat mengejutkan. Jawa Timur, 3 hakim pengadilan negeri Surabaya diduga menerima suap 5 miliar terkait vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan. Ini juga yang jadi geger. Dan yang ketiga, ini tidak kalah besar, kasus CPO. 3 hakim diduga menerima suap 22,5 miliar terkait putusan lepas dalam kasus korupsi izin ekspor CPO. Masih banyak, masih mungkin bisa dibilang puluhan lain yang melibatkan hakim. Silakan komentar Anda, Kang. Ya, nah tadi yang pertama ya, dulu itu zaman Orde Baru kita timulah supaya ada hakim non karir, Ghazalba CS itu. Justru sekarang di peradilan itu dirusaknya oleh hakim non karir. Saya sebut kasus Tasik, kasus Bandung, ya, kasus Surabaya, kasus Semarang, Kalimantan, ya? Imas TS. Itu kan mereka sampai Ghazalba ini hakim non karir yang diharapkan mereka malaikat, ya ternyata maksiat. Nah, kasusnya banyak kan? Nah, itu selesai. Mahkamah Agung juga dirusak bukan oleh hakim. Nuradi, Richard Rakop itu bukan hakim, karyawan, tapi rusak.
Korps Hakim, tuh Yuyamto yang sebenarnya masuk rombongan tadi, hakim progresif, tapi tergoda juga karena tekanan atasan ya, bosnya si Arif tuh wakil ketua, akhirnya dia bermain dapat kembalikan 2 miliar, temennya tuh yang malah hakim agama, diumpetin tuh hakim agama tuh yang ngongkarinnya, diumpetin di bawah kolong itu, saya sebut, saya nggak takut, silakan, nggak usah takut, saya cintanya kepada teman-teman junior saya di Mahkamah Agung, supaya mereka tunjukkan, maka saya bilang, tunjukkan dulu lah bulan Juli nanti rombongan Nugroho CS, kalau itu udah menunjukkan, silakan gaji berapapun, tapi kalau publik sekarang sedang melihat keadilan ini dirusak oleh para pencari keadilan, ya, dibungkus oleh para pengacara mafia-mafia itu kan, ya ngapain mesti gaji? Itu tidak menimbulkan motivasi, ya justru akan menimbulkan transaksional tadi. Tapi kalau kinerja hakim ditunjukkan, Nugroho CS, Albertina Host CS nanti mulai bulan Juli katakan mulai bertugas Jakarta dan mengadili teman-temannya yang disebut tadi nama-namanya, ada yang ketiga itu diadili oleh mereka, yang ditunjukkan rakyat puas publik. Saya pikir nggak ada masalah kok tadi saya katakan, 1.000.000% pun wajib negara hadir. Tapi kalau enggak, jangan-jangan masih jiwa kop, misalkan dulu tuh ada kasusnya, ya, siapa penggantinya tuh hakim agama yang profesor itu, yang sekjen itu, mau dihukum berat sama si Teguh, pada intervensi, ya hukumnya ringan. Tuh, ada kan penggantinya si Nuradi, ya. Nah, tapi kalau misalkan mau temen, mau siapapun depan hukum sama, yang beda kan depan mertua kan, gue sikat. Kang, terakhir sekaligus penutup, ketika Anda dulu menjadi hakim, apa godaan terbesar dan bagaimana itu datangnya? Ya, harta, tahta, wanita, Tokopedia, Sophia, Lajada, Sophia Lacoba, itu banyak, cuman akan kembali ke kita, ya. Saya juga makanya keluar, lama-lama juga kita tergoda. Lihat, coba masa enggak, itu buktinya mainannya kan triliun, bukan ya Jakarta. Siapa kan Tangerang aja dulu kita saat digodanya 30 miliar 25 tahun yang lalu. Oke, ya? Artinya tidak manusiawi mereka. Konflik of interest itu tidak harus dilakukan secara tatap muka, tidak harus ketemu dengan orang yang mau berperkara langsung. Itu tidak menjamin. Oh, tidak menjamin, justru bisa cerita 1000% cara mendapatkan duit disogok oleh para pihak, terutama mafia-mafia pengacara itu yang suka main, ya, mafia yang suka main dan hakim yang suka main. Itu tahu, saya bisa cerita, bisa 7 episode di sini, ya. Itu banyak, jadi itu kalau boleh nggak ketemu, yang nggak boleh ketemu di pengadilan, tapi ketemu nanti di tempat, di mall, tuh, sepenuh mall tuh tempat ketemu, saya sebut juga hotel-hotel tertentu, tempat-tempat wisata tertentu di luar negeri. Tanya itu, kayak itu yang dulu si Pak Eman, dudonya Eman sama Suparman, itu tahu kita sering tuh, saya ketua kayak namanya Suparman itu, namanya Eman, suka pura-pura kita jadi orang gimana, tapi kita tahu tuh kalau gimana. Jadi sekarang walaupun batasan nggak boleh ketemu di pengadilan, mereka bisa ketemu di dunia lain dan mereka nggak ketahuan. Tapi kalau jiwanya jiwa hakim sejak awal, seperti Nugroho Albertinao, mereka benar-benar hakim, betul-betul jiwa dan para hakim yang sekarang ditunjuk itu, mereka akan bisa. Mereka nggak tahu duit, nggak ngerti duit. Kita rindukan sosok-sosok hakim seperti mereka. Kang Asep, terima kasih banyak sudah berbagi di NTV Prime. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, waalaikumsalam. NTV Prime Bulletin masih akan kembali dengan informasi lainnya, pemirsa tetaplah bersama kami. NTV Sport Match mempersembahkan ribuan pasang mata